Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asal-Sabila Ivana Surya Putri dari kelas Hukum Adat G. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum adat perkawinan. Sebelum membahas tentang hukum adat perkawinan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum adat. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, bahasa, ras, dan agama. Keragaman inilah yang membuat Indonesia harus siap dengan tantangan yang ada demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang berlaku di negara ini. Salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan atau aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Dalam hukum adat, terdapat hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat umum dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan tidak punah yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Secara hukum adat, perkawinan tidak hanya semata-mata urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Selanjutnya ada sistem perkawinan. Pertama ada sistem endogami. Orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Menurut Van Vollenhoven, hanya terdapat satu daerah saja yang mengenal sistem endogami, yaitu daerah Toraja. Selanjutnya ada sistem eksogami. Dalam sistem perkawinan ini, orang diharuskan kawin dengan seseorang yang berasal dari luar kelompoknya. Sistem ini bisa dilihat di wilayah pertama, daerah Gayo, daerah Alas, daerah Tapanuli, daerah Minangkabau, daerah Sumatera Selatan, daerah Buru, dan daerah Seram. Selanjutnya ada sistem eleuterogami. Sistem perkawinan di mana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini, pertama ada larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab atau keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, atau saudara bapak atau ibu. Kedua, larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, dan atau anak tiri. Sistem ini bisa dilihat hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas perkawinan. Pertama, ada asas keadatan dan kekerabatan. Perkawinan dalam hukum adat bukan sekadar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal, punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, dalam hal ini perkawinan sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Asas inilah mendasari dari asas perkawinan dalam hukum adat. Selanjutnya ada asas kesukarelaan atau persetujuan. Dalam hukum adat, calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Salah satu masyarakat adat yang masih kental sistem kesukaannya adalah masyarakat NTT. Selanjutnya ada asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat. Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung, orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya. Selanjutnya ada asas poligami. Dalam sistem perkawinan ini, hanya memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Asas ini dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit
adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Masing-masing istri di poligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Selanjutnya ada asas selektivitas. Dalam pembahasan asas ini, diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat, dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Selanjutnya ada bentuk perkawinan. Pertama ada perkawinan jujur. Di dalam perkawinan jujur terdapat 3 perkawinan. Pertama ada perkawinan mengabdi. Yang pertama ada perkawinan di mana pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar jujur. Kedua, sepanjang jujur tersebut belum dibayar lunas, maka si laki-laki belum boleh membawa istrinya keluar dari keluarganya. Lalu, selanjutnya ada perkawinan levirat atau janda turun ranjang. Perkawinan antara janda yang menikah dengan saudara almarhum suaminya. Ketiga, ada perkawinan sororat atau duda turun ranjang. Perkawinan antara duda yang menikah dengan saudara almarhum istrinya. Selanjutnya adalah perkawinan semendo. Pertama, pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Setelah perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri. Lalu berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal. Pertama, ada semanda raja-raja. Suami istri berkedudukan sama atau seimbang. Kedua, semanda lepas. Suami mengikuti ke tempat kediaman istri. Yang ketiga, ada semanda bebas. Suami tetap pada kerabat orang tuanya. Keempat, semanda nunggu. Suami istri berkediaman di pihak kerabat istri selama menunggu adik istri sampai dapat mandiri. Lalu ada semanda ngangkit. Suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita. Selanjutnya ada semanda anak dagang. Suami tidak menetap di tempat istri, tapi datang sewaktu-waktu karena dia pergi lagi. Dan selanjutnya ada perkawinan bebas. Bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang. Selanjutnya ada setelah perkawinan, suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua masing-masing dan membangun keluarga sendiri dan hidup mandiri. Lalu berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.